Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya memperoleh berkat firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 25 dan 33. Matius 6 ayat 25, demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 33, demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, renungan ini saya beri judul, Mengapa Harus Khawatir? Tidak seorang pun yang hidup tanpa kekhawatiran. Kebanyakan orang mengkhawatirkan tentang kebutuhan hidupnya, apa yang dimakan, minum, dan dipakai. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya, orang bekerja sedemikian kerasnya, sampai-sampai mereka lupa waktu. Berusaha mati-matian demi mengejar materi itu tidaklah salah. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika kita terlalu fokus mengejar materi duniawi, lalu mengesampingkan perkara-perkara rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita sedang diperhadapkan dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin berat dan penuh kesukaran. Wajar bila kita dihantui oleh kekhawatiran. Apa yang dapat kita lakukan dengan kekhawatiran kita? Kekhawatiran itu sendiri adalah sebuah perasaan gelisah, ketakutan, atau kengerian terhadap sesuatu yang belum terjadi. Perasaan-perasaan ini biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif tentang sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa cemas, bingung, dan pikirannya terbagi-bagi. Apa yang harus kita lakukan ketika rasa khawatir menyerang pikiran kita? Dalam Filipi 4 ayat 6-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebagai anak-anak Tuhan, kita seharusnya tidak merasa khawatir karena Tuhan Allah kita sanggup memberkati dan menjaga kita. Tidak ada gunanya kita memelihara kekhawatiran yang justru akan berdampak buruk terhadap diri kita sendiri. Ada tertulis dalam Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kekhawatiran membuat kita kehilangan sukacita dan kita bisa menderita sakit. Dan untuk menang terhadap kekhawatiran, kita harus mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 berbunyi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan dan mendahulukan Tuhan dengan kebenarannya. Artinya, untuk memperoleh kebenaran ada harga yang harus dibayar. Orang yang punya rasa haus dan lapar akan kebenaran akan berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan kebenaran itu.
ketika dihadapkan pada kekhawatiran, setiap kita memiliki pilihan. Menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan mempercayakannya dengan sepenuh hati, atau berusaha mengatasi kekhawatiran itu dengan usaha kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak seharusnya kita mengeraskan hati dengan memikul beban dengan kekuatan sendiri. Namun kita harus menyerahkannya kepada Tuhan serta mengutamakan Tuhan dan mencari kebenarannya lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Maka apa yang kita butuhkan pasti disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui segala persoalan, pergumulan, rasa khawatir, keraguan dan kecemasan yang ada dalam diri kami ya Tuhan. Tapi mulai saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan akan melepaskan semuanya itu dalam hidup kami, dari hidup kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kalau pagi ini kami mau menyerahkan segala aktivitas yang akan kami lakukan mulai dari pagi hingga malam nanti ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.